Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Az-Zahra Doa yang penuh berkah. Kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan kami hari ini untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang ajaran Islam yang indah. Semoga saudaraku semua masih diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah. Buka pintu-pintu keberkahan dalam setiap langkah kami, dalam pekerjaan dan usaha kami ya Allah. Berikan kami kelimpahan rezeki sehingga dapat berbagi kebaikan dengan keluarga, teman, dan yang membutuhkan. Amin ya robbal alamin. Bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur? Pernahkah pertanyaan seperti itu terlintas dalam pikiran dan hati saudaraku? Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, bangkitlah seluruh umat manusia sejak dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang paling akhir lahir ke dunia. Begitu semua manusia dan jin dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan digiring menuju sebuah tanah lapang yang sangat luas, yang seakan tak ada sudut penghabisannya, yaitu padang mahsyar. Lalu bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur kelak? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan menjadi 3 golongan. 1 golongan berjalan kaki, 1 golongan berkendaraan, dan yang 1 golongan lagi berjalan dengan wajah mereka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya mereka berjalan dengan wajahnya?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang telah membuat mereka bisa berjalan dengan kedua kakinya, maka Dia juga bisa membuat saya berjalan dengan wajahnya." Pada saat itu, alangkah sukarnya mereka berjalan karena harus berjalan dengan menjaga muka mereka dari tanah-tanah yang terjal dan banyak tanaman berduri. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Aisyah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian dikumpulkan dengan keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak beralas kaki." Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan satu sama lain bisa melihat auratnya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kejadian ketika itu lebih dahsyat sehingga memalingkan mereka dari keinginan seperti itu." Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah akan membangkitkan kita pada hari kiamat dalam keadaan penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Masing-masing di antara kita akan sibuk dengan dirinya sendiri tanpa sempat mengurus keadaan orang lain. Tak hanya itu, kelak semua manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Quran Surat An-Naba ayat 18. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menanyakan maksud firman Allah tersebut.
Mendengar pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal itu, Rasulullah SAW menangis sehingga mengakibatkan baju beliau basah oleh air mata. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang amat sangat besar. Sesungguhnya maksud firman Allah tersebut adalah kelak pada hari kiamat umatku akan dibangkitkan dan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dengan keadaan terbagi menjadi 12 kelompok." Saudaraku yang dirahmati Allah, berikut penjelasan mengenai 12 macam keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur. Kelompok pertama, mereka akan digiring dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Terdengarlah perkataan sambutan untuk mereka. Inilah orang-orang yang pada waktu hidup di dunia sering berbuat aniaya kepada tetangga-tetangganya. Kelompok kedua, mereka akan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan seperti rupa babi hutan. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu ketika hidup di dunia. Kelompok ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan perut mereka membuncit laksana gunung yang dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan binatang-binatang melata lainnya. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang sewaktu hidup di dunia enggan untuk mengeluarkan zakat. Kelompok keempat, mereka akan digiring dari kuburnya sedang dari mulut mereka mengeluarkan darah. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang suka berdusta ketika melakukan transaksi jual beli sewaktu kehidupannya di dunia. Kelompok kelima, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan berbau busuk. Mereka akan disambut dengan kata-kata, "Inilah orang-orang yang kelihatannya baik di depan umum, padahal sebenarnya mereka adalah pelapor kemungkaran sewaktu hidup di dunia." Kelompok keenam, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Terdengarlah kata-kata, "Inilah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu sewaktu hidup di dunia." Kelompok ketujuh, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tidak memiliki lidah dan dari mulut mereka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka akan menerima kata-kata, "Inilah orang-orang yang enggan memberi kesaksian kebenaran sewaktu hidup di dunia." Kelompok kedelapan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Mereka akan disambut dengan kata-kata, "Inilah orang-orang yang suka berbuat zina sewaktu hidup di dunia dan mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kelompok kesembilan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah mereka berwarna kehitam-hitaman dan mata mereka berwarna kebiru-biruan, sedangkan di dalam mulut mereka dipenuhi dengan api. Terdengarlah katanya, "Inilah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim
dengan cara yang zalim sewaktu di dunia. Kelompok ke-10, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan dipenuhi dengan penyakit kulit. Akan dikatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Kelompok ke-11, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan buta kedua matanya dan buta hatinya. Gigi mereka bagai tanduk sapi jantan. Bibir mereka dalam keadaan melebar sampai ke dada. Lidah mereka memanjang sampai ke perut. Sedangkan dari mulut mereka tak henti-hentinya mengeluarkan berbagai macam kotoran. Akan terdengar kata kunci, inilah orang-orang yang suka meminum minuman keras sewaktu hidup di dunia. Kelompok ke-12, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah mereka terkena sinar matahari. Mereka akan menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Kepada mereka akan dikatakan, inilah orang-orang yang suka beramal soleh, selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa, menjaga sholat 5 waktu, dan mereka meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan yang tepat bagi mereka kecuali surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, ampunan dari sisi Allah, dan kasih sayang yang melimpah darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah tadi keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur. Selagi kesempatan hidup masih ada, mari saling berlomba-lomba untuk beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan ridhonya untuk kita semua. Demikianlah pembahasan kami pada video kali ini yang penuh dengan wawasan dan pelajaran berharga. Semoga video ini memberikan manfaat yang berlimpah bagi Anda dan membantu memperdalam pemahaman Anda tentang nilai-nilai Islami. Kami sangat menghargai waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton video ini. Agar tidak ketinggalan konten Islami bermanfaat lainnya, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini. Tetaplah berpegang teguh pada nilai-nilai Islami, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.